2,000 years ago, on a dark and cold night, was the birth of one special baby boy, born in a humble manger from the womb of the Virgin Mary. Today, we know him as Jesus Christ. It was the time when King Herod persecuted all baby boys in Bethlehem. Yes, Christ was born in the midst of chaos, not in comfort nor a perfect season, but above all the odds, he still chose to come and rescue the world. And then it comes to this season where everything seems very different. 2020 has been a tough year. This pandemic hits every single one of us. Public spaces, offices, the church, and the society are all closed. Everyone is locked inside their homes out of fear. Feels like we're all forced to look for a way out in front of a dead end, until there comes a point when everyone gets hopeless and thinking of giving up. They all say, too many losses, too many pains, too many struggles. But the scripture says, do not be afraid, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. So today, as His people, we still believe that He's our source of help. As His children, we still hold on to His promises. As His church, we still believe there is hope to hold on to. Because He's the one who makes way through the wilderness. He's the one who brings truth to the world. He's the one who breathes life into the dead. He is Jesus that came to rescue us 2,000 years ago. He is Jesus, the anchor of our hope. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen.
His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children,
on the mountain that Jesus Christ is born. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Come on. Come on, church, sing it out. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Kau tak terbatas Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja Come on, church, sing it out. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, Yang percaya katakan amin. Katakan satu nama, satu nama yang besar, Hanyalah namamu Tuhan. gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib hebat, Raja Are you ready, church? Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, Kami terima kemenangan-Mu ya Tuhan. kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Come on, lift up your hands, sing it out. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, segala raja. Yesus kau raja. We worship you, Jesus. Tepuk tangan buat Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Di bumi seperti di surga, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, hanya Engkau Tuhan. Jesus. Jesus, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Biar hari ini kami boleh datang Tuhan, kami boleh datang menghampiri-Mu, menghampiri Bapa yang baik. Oh Syakaya Rabo Rabayara Dada Bora Baraba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasih-Mu besar buat kami Tuhan.
kasih-Mu selalu baru buat kami Tuhan. Itu yang kami rasakan sepanjang tahun ini Tuhan. Itulah dimensi yang baru yang terjadi kalau Tuhan Yesus memberikan kasih-Mu yang mengalir buat kami. Kalau Tuhan Yesus memberikan kami kemenangan demi kemenangan, kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan, itulah yang kami lihat di tahun ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan melakukannya sekali lagi buat kami. Tuhan, Tuhan kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami melihat mujizat-Mu sekali lagi untuk kami. Oh ya lalala, ya lalala, pusaka ya raba, ya raba, ya raba, ya raba, ya raba. Kami tahu Tuhan Yesus menyertai kami. Kami tahu Tuhan Yesus memperhatikan setiap kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Dan Engkau akan melakukannya sekali lagi buat kami. Engkau menyertai kami. Engkau memperhatikan, mencukupkan kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami angkat kedua tangan kami menyembah-Mu. Menyembah Allah yang hidup. Allah yang hidup buat hidup kami. Syakaya rabu, rabaya lalala, pura, baraba, raba, 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 raba. Biar kemuliaan-Mu turun, kemuliaan-Mu turun Tuhan. Kemuliaan-Mu turun menyinari wajah setiap umat-Mu. Kemuliaan-Mu turun membasuh setiap kami. Syaralalalamu, rabaya ralalala, baraba, raba. Ya ralalala, baraba, raba, raba. We come to you, Lord. We worship you, Lord. Oh. Walking around these walls, I thought by now they'd fall. But you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won. For you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. You've never failed me yet.
promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness.
Halo, boleh kenalin namanya siapa? Nama gue Novianti Lesmana, umur gue 30 tahun. Nama gue Yosef Gunawan, umur 29 tahun. Nama gue Timothy Semi, umur gue 19. Boleh ceritain, apa sih kekalahan terbesar dalam hidupmu? Bermula waktu gue SMP. Waktu itu gue benci sama bokap gue. Itu semua karena gue kurang perhatian dari mereka. Jadi gue cari perhatian di sekolah. Gue ajak teman-teman gue buat nonton bokep. Gue ajak teman-teman gue buat ngerokok. Gue ajak teman-teman gue untuk ngelakuin hal-hal gak bener. Bahkan gue ajak mereka untuk lawan guru di sekolah. Sampai suatu ketika gue ditampar. Jadi begini Pak, hari ini saya panggil Bapak untuk memberitahukan hasil dari pembelajaran Timothy selama setahun. Untuk tahun depan, Timothy sangat disayangkan harus tinggal kelas. Dan ini hasil raportnya. Gak naik kelas ya Pak ya? Iya. Jadi, pada waktu itu gue ngerasain ada something wrong di badan gue, terutama daerah punggung. Gue tuh sering banget ngerasa pegel dan linu, dan itu ngebuat gue terbangun di tengah gue tidur. Gue gak berani pergi ke dokter karena gue takut ternyata ada yang salah di badan gue. Waktu gue S1, dimana waktu itu gue gak bisa ikut UAS karena gue gak bisa beruang kuliah. Permisi Pak. Oh, Yosef, silakan duduk. Ada yang Bapak ngomongin sama kamu. Ya Pak. Bapak tuh dapat laporan bahwa kamu belum melunasi pembayaran semester ini. Dan besok itu tenggat terakhir kamu harus bayar. Dan kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu belum bayar. Kamu nggak bisa ikut ujian. Jadi ini ada surat. Tolong kamu serahkan sama wali kamu. Dan saya berharap besok kamu sudah bisa membayarnya. Saya berharap kamu bisa ikut ujian misalnya. Oke? Terima kasih Pak. Pak, maafin Timmy kecewain Papa lagi. Maafin Timmy gak bisa banggain Papa. Tim, mungkin Papa kehilangan uang dan waktu, tapi setidaknya Papa nggak kehilangan jiwa kamu. Satu saya Tim, kamu pasti bisa. Cap, tadi gimana Pak Ishak? Gak apa. Tadi cuma soal ke kelas aja. Yakin lu nggak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Cap, pokoknya kalau ada apa-apa, bilang kita ya. Kita kan temen, oke? Waktu gue sadar, gue harus berubah jadi pribadi yang lebih baik. Gue harus bangkit, gue harus banggain orang tua gue. Tapi kenyataannya, hidup gue makin jatuh lebih dalam lagi. Hidup gue makin hancur, bahkan jauh dari kata baik. Ya, jadi tuh
3X tambah 2Y sama dengan 30. Ini kali 1. Jadi 3X tambah 2Y sama dengan 30. Oh, ternyata kayak gini caranya, Cep. Aduh astaga, Cep. Ya apaan sih? Gue gak ngerti. Pokoknya lu harus duduk sebelah gue ya, bantuin gue ntar. Kita kasih makan deh. Cep, pokoknya semester depan kita harus sekelas lagi. Oke, Lu harus ajarin kita lagi, Cep. Mantap. Puas besok. Wah, gua yakin nilai lu pasti dong. Pasti dong. Tenang, pokoknya semester depan gue pasti bakal buka rumah gue lagi. Gue bakal sendiri makan, man. Yang penting lu ajarin kita, Cep. Sama kopi juga ya, minuman. Teman-teman gue mendorong untuk gue periksa ke dokter, dan akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke dokter. Dan dokter minta gue untuk foto ronsen tulang punggung. Gimana, Nov? Apa yang kamu rasa sekarang? Kayak gitu dok, sekarang tuh pegal-pegal, tuh sampai nggak bisa tidur juga. Nggak bisa tidur ya? Ya memang setelah saya periksa hasil ronsen kamu ini mengidap skoliosis, dan jujur skoliosis kamu ini cukup parah. Kalau ini dibiarin aja bisa mengakibatkan penyempitan rongga paru-paru yang akhirnya nggak bisa nafas, saraf kejepit, bahkan juga kelumpuhan. Dan dokter bilang solusinya hanyalah operasi. Beberapa resiko dari operasi itu ada yang mulai dari yang rendah, menengah, dan yang paling high risk. Yang paling rendahnya kemungkinan terjadi pendarahan, ya. Dan yang mediumnya bisa menyebabkan kelumpuhan, dan yang paling parahnya memang bisa menyebabkan kematian. Kenapa gua? Kenapa gua sih? Om, Tim. Mau kemana, Bang? Oh, mau pelayanan, Om. Tim, kenapa kamu nggak ikut ke Abang ikut pelayanan? Enggak deh Pak, nanti aja kali. Iya, mau barengan gak nih? Sekalian. Mungkin lain kali aja deh ya. Benar. Iya, nggak apa-apa lain kali aja. Oke deh.
despair situation, situasi yang membuat kita desperate, gak enak, seringkali bikin kita frustasi, bikin kita kehilangan pengharapan. Dan berapa banyak di antara kita yang selama ini kita menantikan pertolongan Tuhan datang buat hidup kita, tapi gak kunjung datang. Dan at the end kita pertanyakan, di mana Tuhan? Di mana Tuhan waktu kita ngalamin A, waktu kita ngalamin B, waktu kita susah. Dan banyak banget saya lihat hari-hari ini anak-anak muda at the end menyerah. Karena mereka pikir mereka ngadepin tantangan yang terlalu banyak, masalah yang begitu besar, tantangan di keluarga, di studi, hubungan, percintaan, dan kayaknya yang mereka hadepin depan mata adalah 2 kata, game over. Dan waktu generasi ini ngadepin yang namanya game over, teman-teman, ada satu fenomena yang aku lihat, banyak banget anak-anak muda yang salah merespon. Ketika ngadepin dead end, jalan buntu, ketika ngadepin masalah yang begitu besar, banyak dari generasi ini memilih untuk mengisolasi diri, memilih untuk menyendiri, kutip jadi sedih-sedihan sendiri, jadi galau. Ada juga yang memilih untuk terus merasa dirinya jadi korban. Korban keadaan, korban dari segala sesuatu yang terjadi di kanan, kiri, depan, belakang. Dan at the end nyalahin banyak orang. Ini aku ngalamin gini gara-gara dia sih. Gara-gara papa mama sih berantem terus. Gara-gara gak ada uang sih, masa depanku hancur, rusak, berantakan. Bahkan ada juga anak-anak muda yang karena stres, karena pusing, akhirnya lari. Karena merasa bersalah, dia lari melakukan dosa demi dosa demi dosa. Berapa banyak generasi muda hari-hari ini, karena engkau kehilangan pengharapan, karena engkau ngalamin banyak masalah, karena banyak pergumulan yang menghimpit dalam kehidupanmu. Untuk berlari, engkau cari jalan pintas, engkau mulai lari ketemu dengan pelarian yang sifatnya sementara. Dosa demi dosa mulai engkau coba satu persatu. Teman-teman semua, hari ini, Natal ini ada, spesial buat kalian semua. Let me tell you, teman-teman, masih ada harapan. Masih ada harapan. Don't give up. Jangan menyerah. Kenapa? Karena Natal bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus lahir, Tuhan bawa pengharapan buat setiap kita. Tuhan bawa kemenangan buat setiap kita. Amin. So, teman-teman semua, please jangan menyerah. Don't give up. Masih ada harapan. Walaupun depan mata kelihatannya gak mungkin, dengar baik. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan sanggup, sekalipun depan mata game over, Tuhan sanggup mengubah game over ini jadi kesempatan baru buat teman-teman dan buat saya. Amin. Teman-teman, ternyata di Alkitab banyak tokoh pernah ngalamin situasi yang sangat desperate, despair situation, situasi yang sangat sulit, situasi yang kayaknya gak ada harapan lagi. Seorang Yusuf, Tuhan kasih dia mimpi yang begitu besar. Dia bermimpi jadi orang yang hebat. Dia bermimpi jadi pemimpin yang hebat. Tapi fakta depan mata berkata lain. Apa yang terjadi dalam hidupnya kita tahu cerita ini. Dia harus berpisah sama keluarganya. Bahkan actually gak cuma berpisah, tapi dia dihianati oleh keluarganya. Teman-teman, ini satu situasi yang sangat menyakitkan. Satu situasi yang gak gampang buat seorang Yusuf. Dia harus masuk ke dalam sumur. Dia harus dijual jadi budak. Dia harus ngalamin banyak hal yang gak enak dan berakhir difitnah, masuk penjara. Berapa lama teman-teman? 13 tahun seorang Yusuf menjalani proses yang gak enak dalam hidupnya. Tapi yang dahsyat, seorang Yusuf dia gak pernah menyerah. Dia gak pernah menyerah. Teman-teman, Yusuf gak menyerah. Dia tetap bersabar, tunggu janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Hari lewat, bulan demi bulan, momen demi momen dia lewatin sampai 13 tahun. Seorang Yusuf dia tetap bersabar. Dia tetap percaya janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Teman-teman, cepat atau lambat, janji Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan ada seorang Daud, ketika dia pulang dari sebuah peperangan, dia kembali ke Ziklag. Apa yang terjadi? Di Ziklag, tempat itu udah hangus terbakar. Semua harta yang dia punya udah dibawa, dijarah oleh bangsa Amalek. Dan gak cuma dijarah, bahkan keluarga yang mereka sayang dibawa semua jadi tawanan. Udah situasi gak enak, apa yang Daud hadepin? Rakyat nyalahin dia. Alkitab catat, rakyat mau lemparin dia sama batu.
Teman-teman semua, Daud sangat terjepit dalam satu situasi yang gak enak. Kayaknya game over. I'm done. Selesai, udah gak ada harapan lagi. Tapi Alkitab juga catat, di momen dimana dia ketemu kata game over, apa yang Daud lakukan? Daud menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Teman-teman semua, kita sering dengar, engkaulah generasi pilihan. You are the Jeremiah generation. Engkau generasi yang akan dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat. Let me tell you, saat ini teman-teman, berhenti tertunduk kalah. Berhenti hidup berjalan seperti orang yang kalah. Karena sakit penyakit, karena masalah, karena pergumulan. Teman-teman, berhenti tertunduk, berhenti kalah. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan gak gariskan kita untuk jadi anak-anak muda yang kalah. Tuhan panggil engkau dan saya, kita harus jadi pemenang. Sekalipun situasi sulit di depan mata kita, sekalipun kayaknya dead end, kayaknya gak mungkin lagi, gak ada harapan lagi. Teman-teman semua, bukankah Tuhan yang kita sembah, Dia pakar kemustahilan. Dia bisa ubah gunung di depan kita. Masalah yang begitu besar, Dia bisa bawa kita naik ke atas gunung itu, top of the mountain. Ketika badai datang menyerang hidup kita, teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa bawa kita terbang tinggi melampaui badai itu. So please, sebetulnya nggak ada alasan untuk kamu dan saya menyerah. Kenapa kita nggak boleh nyerah? Sesimpel ini teman-teman, karena ada Tuhan Yesus yang begitu peduli dengan hidupmu. Karena ada Tuhan Yesus yang begitu sayang sama kamu. Karena ada Tuhan Yesus yang begitu cinta sama kamu. Dan karena Tuhan Yesus, percayalah, kita pasti menang. Amin. Sebagai generasi pilihan, sebagai generasi Yeremia, bukan berarti kita nggak ngadapin masalah dan pergumulan. Bahkan Alkitab catat seorang Yeremia, dia alamin pergumulan yang begitu besar. Teman-teman, bahkan di Yeremia 20 ayat 14 dikatakan demikian. Ini kata Yeremia, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati ketika ibuku melahirkan aku. Saking desperate-nya, dia lihat keadaan kanan kiri depan belakang, it's a game over for me. Sampai dia bilang, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Udah gak ada yang baik dalam hidupku. Teman-teman, ketika Yeremia, seorang muda yang dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan, ngalamin situasi yang gak enak, ngalamin masalah yang begitu besar, ketika bahkan dia di titik ambang, dia menyerah. Teman-teman semua, ternyata Tuhan ajar Yeremia melalui situasi yang begitu sulit. Tuhan ajar dia untuk kuat dan terus berharap sama Tuhan. Seorang anak muda Yeremia, waktu dia ngalamin game over, guys, dia memilih untuk tidak meratap. Dia memilih bukan jadi galau sendirian. Dia memilih bukan untuk lari. Dia bukan memilih untuk menyalahkan keadaan dan diri sendiri. Tapi Yeremia, dia memilih untuk berharap lagi sama Tuhan. Saya berpikir, kenapa Yeremia memilih untuk berharap lagi sama Tuhan? Dan Tuhan cuma taruh satu di hati saya. Kayaknya Yeremia sadar, nggak ada orang lain, nggak ada siapapun lagi yang bisa tolong dia, cuma Tuhan. Tapi seberapa banyak dari kita, waktu kita sadar kita ngadepin keadaan yang gak enak, kita malah kabur dari Tuhan. Teman-teman, bukankah semakin sulit situasi yang kau alami, sebetulnya engkau semakin butuh Tuhan? Bukankah semakin gak mungkin situasinya, seharusnya kita libatkan Tuhan? Come on, berhenti lari dari Tuhan, balik sama Tuhan, berharap lagi sama Tuhan, percaya lagi sama Tuhan. Karena buat Tuhan, sakit penyakitmu bisa disembuhkan. Karena buat Tuhan, keluargamu bisa dipulihkan. Masa depanmu sungguh ada dalam Tuhan. Amin. Teman-teman, ketika Yeremia belajar berharap sama Tuhan, ini kitab Ratapan Yeremia yang tulis. Yeremia bilang begini, Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik
menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Teman-teman, dari seorang yang mengutuki hari kelahirannya, Yeremia mengalami perubahan drastis. Dia jadi orang yang berharap cuma sama Tuhan. Berharap cuma sama Tuhan. Hari ini aku berdoa, setiap yang mungkin kau lagi capek, engkau lagi lesu, engkau lagi menyerah, dengar baik, the game is not over. Ada Tuhan. Bahkan faktanya, waktu engkau nangis sendirian buat keluargamu, Tuhan tepat ada di sampingmu. Waktu engkau bergumul, jatuh bangun dalam dosa, teman-teman, waktu engkau berjuang, Tuhan ada di sana bersama dengan kamu. Waktu engkau takut, Tuhan ada di sana memegang tangan kananmu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Bahkan Roma 8:28 janjikan buat kita semua, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk setiap kita yang sayang sama Tuhan. Amin. Teman-teman, aku mau berdoa buat teman-teman semua. Buka hati, aku rasakan hadirat Tuhan turun begitu kuat. Sebelum berdoa, teman-teman, belasan tahun yang lalu, my dad, papihku, didiagnosa sakit kanker, cancer. Udah berobat kesana sini sampai ke luar negeri. Dan aku ingat, aku masih kecil, aku lihat setiap malam dia ngeluarin darah dari hidung. Dan ketika harapan kayaknya udah gak ada lagi. You know, aku ingat di satu malam Natal, kami memutuskan untuk percaya sama Tuhan. Untuk berharap lagi sama Tuhan. Kayaknya udah gak ada jalan keluar lagi. Tapi kami memutuskan untuk percaya lagi sama Tuhan. You know what? Di malam Natal itu, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan papi aku. Teman-teman, sampai hari ini papi sehat. Sehat luar biasa. Gak cuma sampai sana, teman-teman, keluarga aku pernah ngalamin yang namanya bangkrut. Papa mama setelah kejadian kesembuhan itu akhirnya ke gereja. Gak lama kemudian ada masalah. Dan akhirnya undur dari Tuhan. Dan akhirnya sampai satu titik begitu besarnya masalah, papa mama aku hampir cerai. You know, aku juga jadi anak muda yang sangat kehilangan pengharapan. Di banyak titik, aku pengen banget mati dan bunuh diri. Kayaknya gak ada harapan lagi. Mungkin tanpa Tuhan, aku udah berakhir seperti anak-anak muda yang belakang kita dengar kabarnya. Bunuh diri karena putus cinta, bunuh diri karena susah pelajaran sekolah dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, hari-hari itu aku sadar. Ada momen yes aku nyalain Tuhan, mengasihani diri. Tapi in the end, mata aku terbuka, aku mikir gini, siapa lagi yang bisa tolong selain Tuhan? Nggak ada lagi yang bisa tolong selain Tuhan. Di momen itu aku memutuskan untuk percaya sama Tuhan. Percaya artinya gini, kalau ini masalah, aku berhenti pegang-pegang terus. Berhenti kutrak-katrek terus, kasih sama Tuhan. Seringkali kita akan gini, Tuhan tolong aku dong. Tapi kita pegang terus. Gimana Tuhan bisa tolong, gimana Tuhan bisa ambil kalau kita pegang terus. Teman-teman, percaya sama Tuhan. Kasih sama Tuhan, berserah sama Tuhan, percaya, berharap lagi. Amin. Dan teman-teman, gak cuma Tuhan sembuhkan papa aku, Tuhan pulihkan perekonomian keluarga aku, Tuhan pulihkan hubungan papa mama aku sampai hari ini. Dan hari ini aku bisa berdiri di hadapan teman-teman semua. You know, kalau kita berhasil lewatin proses, in the end, engkau akan keluar sebagai pemenang. In the end, engkau akan lihat Tuhan pakai hidupmu jadi jawaban buat banyak orang. Mari hari ini ambil keputusan untuk jangan menyerah. Ambil keputusan untuk berjuang satu kali lagi. Ambil keputusan untuk percaya dan berharap lagi sama Tuhan. Ingat, you are the Jeremiah generation. You are the chosen generation. Engkau tidak dilahirkan untuk kalah, untuk down, untuk selesai ngadepin beginian doang. No, ada panggilan yang begitu besar yang harus engkau kerjakan bagi generasi ini. Tapi lebih dulu hari ini, momen ini, Tuhan mau pulihkan setiap kita.
Tuhan mau bangkitkan setiap kita. Final question buat teman-teman semua. Maukah engkau berharap lagi sama Tuhan? Maukah engkau percaya lagi sama Tuhan? Apapun situasi kondisi yang kau hadapi, maukah engkau percaya lagi sama Tuhan? Mari engkau yang sungguh-sungguh bilang, Tuhan aku mau percaya lagi sama Tuhan. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Dimanapun kau berada. Taruh tangan kirimu di dadamu. Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami. Yes, kami dalam despair situation. Kami sangat desperate Tuhan. Kayaknya mentok, gak ada harapan lagi. Kami bingung Tuhan. Kemana lagi kami harus lari? Kemana lagi kami harus cari pertolongan Tuhan, pertolongan. Kami tahu Tuhan, hari ini kami belajar, cuma Tuhan, Yesus, Engkaulah yang mampu tolong setiap kami. Tuhan Yesus, ketika Engkau lahir, Engkau bawa pengharapan itu bagi hidup kami. Ketika Engkau lahir, Engkau bawa kemenangan itu bagi hidup kami. Tuhan, kami angkat tangan kami, bukan karena kami menyerah, tapi kami berserah sama Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat teman-temanku yang mengangkat tangan. Jamah ya Tuhan, anak laki-lakimu Tuhan. Jamah anakmu perempuan ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, biar yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga demi keluarga dipulihkan. Masa depanmu sungguh ada, gak usah takut. Di dalam Tuhan, masa depanmu ada. Harapanmu gak akan pernah hilang. Syaralaba karya rabaya syaralaba. Jangan tahan hatimu. Jangan tahan hatimu. Tuhan lagi jamah engkau satu persatu. Syaralaba karya rabaya syaralaba. Come on, dari hatimu yang terdalam jawab pertanyaan ini. Maukah engkau percaya lagi sama Tuhan? Maukah engkau berharap lagi sama Tuhan? Maukah engkau berserah sama Tuhan? Maukah engkau bangkit dan berjuang lagi? Syaralaba karya rabah. Dan Tuhan katakan, lakukan itu untuk aku. Karena engkau gak sendirian. Ada aku kata Tuhan. Ada aku kata Tuhan. Jamah ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Jamah Tuhan. Anakmu laki-laki dan perempuan Tuhan. Mari kita naikkan sebuah lagu sama-sama. Sebagai pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Amen. My source of Berkekuatan kami in Christ alone. Hanya dalam Tuhan. I place my Come on, trust nyanyikan lagu ini. and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ. Mari nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Mari katakan, Christ alone. Kami percaya Tuhan. We place our trust. Find my glory in the power of the Ya Tuhan. in every victory, let it be said of me, My source of strength, my source of hope is Christ alone. Mari lebih lagi nyatakan, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. in every victory. Let it be said of me, My source of strength, my source of hope. Mari declare,
source of strength. My source. One more time, let's sing together. My source of strength. My source of hope in Christ alone. Syaralabaralabaralaba. Sungguh aku berdoa ya Tuhan, bebaskan kami Tuhan dari rasa tertuduh. Bebaskan kami Tuhan dari ikatan dosa, dari rasa ingin bunuh diri. Waktu kami mau menyerah, hari ini kami mau belajar. Kami mau pandang Tuhan lagi. Kami mau berharap lagi sama Tuhan. Syaralabakariaraba. Engkaulah kekuatan kami, tempat perlindungan kami di masa kesesakan, kubu pertahanan kami Tuhan, tempat kami berharap. Syaralabakariaraba ya syaralabaralabaralabaralabaralaba. Aku berdoa Tuhan, sungguh biar saat ini Tuhan, mereka yang lemah Tuhan bangkitkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Biar genaplah firman Tuhan. Biarlah yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Kami percaya Tuhan, Tuhan panggil kami bukan untuk jadi generasi yang kalah. Kami pasti menang melewati semua proses ini Tuhan. Sekalipun kami harus menanti dengan sabar, mungkin seperti Yusuf makan waktu yang panjang. So be it Tuhan, kami akan tetap berharap sama Tuhan. Kami akan tetap simpan janji Tuhan dalam hati kami. Sekalipun kami terjepit seperti Daud Tuhan, kami akan menguatkan iman kepercayaan kami sama Tuhan. Mungkin seperti seorang Yeremia, kami begitu lost, bingung, hilang Tuhan. Tapi hari ini kami mau jadi generasi yang terus berharap sama Tuhan. Sungguh pengharapan kami ada di dalam Tuhan, ada di dalam Tuhan. Engkaulah Allah yang sanggup memegang kehidupan kami, masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Kau sangat amat sangat baik buat setiap kami. One more time let's sing. In Christ alone I place my trust, and found my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Singin one more time, angkat kedua tangan. In Christ alone, in Christ alone, we place my trust, Lord. And found my glory in the power of the cross. In every victory, Lord. In every victory, come on. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Come on, declare. In every victory, in every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Guys, kalian tahu nggak kalau Ocak nggak bisa bayar uang kuliah? Oh iya, masa? Lu pada nggak tahu? Tahu. Serius? Ocak tuh nggak bisa bayar uang kuliah. Gue tau dari Pak Ishak langsung. Orang dia nggak pernah cerita sama kita. Itu dia bro. Dia tuh nggak pernah cerita kalau gini-gini. Lu pada kan tahu, dia tuh gitu. Tiap ada masalah diem aja sendiri. Nggak mau cerita sama orang lain, sama teman-teman gitu. Gini deh, gue ada ide sebenarnya. Gimana kalau kita kumpulin teman-teman seangkatan, kita ajak mereka patungan. Gila lu. Tapi bisa loh ya. Tapi lu ngomong. Oke lah, gue bakal ngomong. Tapi gini, kalian harus bantu gue. Karena kalau gue sendiri, gue takut gak diwaro. Lu bantu ya, Yon? Iya. Lu bantu nih. Ya asal lu ngomong
duluan. Iya, oke, gue bakal bantu. Oke, deal ya. Kamu duluan. Deal. Novi kan? Abang. Parah banget, udah lama gak ketemu nih. Iya, lo udah lama gak ketemu. Ini kosong nggak? Kosong. Gue ikut duduk ya. Duduk, Bam. Bam, gue mau nanya dong. Tapi ini random sih. Nah. Menurut lo masih ada nggak sih mujizat itu? Wah, random banget sih memang. Kenapa lu nanya gitu deh? Iya, gue pengen nanya aja sih. Buat gue ya, gue sih orang yang sangat-sangat percaya sama yang namanya mujizat. Gitu sih. Oh gitu? Kalau gitu gue mau nanya lagi. Menurut lo, masalah tuh pilih-pilih orang nggak sih? Gue nggak tahu jawaban dari yang itu ya. Tapi ini yang gue pegang. Satu, nggak ada yang namanya kebetulan. Terus yang kedua, ini yang gue suka nih. Kalau misalnya memang Tuhan izinin masalah itu datang, gue yakin God can turn your mess into a message. Itu yang gue pegang, Nov. Dan akhirnya gue pun memutuskan untuk operasi. Meskipun awalnya gue takut banget dan berat banget buat gue. Tapi puji Tuhan, operasiku berjalan dengan lancar dan jauh banget melebihi ekspektasi dari apa yang awalnya gue pikirin. Gue langsung temuin orang itu. Gue mulai terbuka, gue ceritain semua masalah yang gue alamin. Gue ceritain dosa-dosa yang udah pernah gue lakuin. Dan akhirnya gue sadar, ternyata keterbukaan adalah awal pemulihan. Di saat gue hilang harapan, dan di saat gue putus asa, bahkan gue gak punya mimpi lagi, di hari itu teman-teman gue hadir. Entah gimana caranya mereka bisa lakuin itu, tapi di hari itu dalam hati gue terharu banget, gue seneng banget, karena dulu gue berpikir gue seorang diri. Saya ngerasa bahwa saya ini adalah korban. Gue merasa gue masih gak layak, gue masih kotor. Tapi di momen itu justru Tuhan ingetin saya bahwa banyak orang-orang di luar sana yang harus di-encourage seperti apa yang saya alami. Gue gak hanya menyelesaikan S1, bahkan gue bisa menyelesaikan S2 gue cum laude, dan sekarang gue menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bandung. Gue sudah lepas dari dosa-dosa lama gue mulai menjadi berkat bagi lingkungan sekitar gue, dan gue sadar harapan itu masih ada buat gue. And the game is not not over. over.
Mari kita akan menutup ibadah Natal kita dengan kita akan sama-sama membaca 2 Samuel pasal 7, doa syukur Daud bersama-sama. Saudara yang bisa melihat membaca di layar, saudara katakan dengan suara, kita akan sama-sama katakan ini sebagai doa syukur kita kepada Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-7, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, saudara ganti kata Raja Daud dengan nama kita masing-masing. Setiap ada kata Raja Daud, kita ganti dengan kata saya, supaya ini menjadi doa kita semua kepada Tuhan. Lalu masuklah saya ke dalam, kemudian duduklah saya di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan saya kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka. Dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umat-Nya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarga, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu, saya ini, akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Mari saudara, kita arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.